Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Kita ada di secangkir kopi tarot, tradingan tarot yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai sambil aku minum kopi, sambil aku baca tarot. Dan energi yang aku bacain adalah energi yang saat ini ada ya. Jadi tidak mengacu tertuju kepada elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Sangat general, sangat umum ya. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Kalau misalnya enggak nyambung ya, ini berarti bukan readingan untuk kamu. Simple as that ya. Tapi kalau kamu tetap mau tinggal di sini seperti teman-teman yang lainnya yang biasa nongkrong di sini sama aku, juga nggak apa-apa. Aku sangat welcome sekali. Pokoknya jangan dipaksakan ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Kalau kamu nggak cocok dengan akunya, dengan apapun yang kamu temuin di dalam video dan channelku, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu. Oke, ambil yang diperlukan, tinggalin sisanya. Apalagi ya? Apa kabar? Selalu aku akan nanya kabar kalian. Dan selalu aku berharap yang baik-baik semuanya dari kalian semua ya, sehat-sehat, lancar-lancar ya. Kamu punya, kalau lagi ada di dalam satu masalah, ada di dalam kesulitan, pastinya aku juga mengharapkan kamu diberikan kekuatan, kesabaran ya, dan pastinya jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk kalian semua. Oke. Em, kita coba lihat ya apa cerita dan pesannya buat cangkir kopi tarot minggu ini. Seven of Cup dalam keadaan tegap, bingung, banyak pilihan, banyak option. Mungkin kamu pada saat ini juga bingung di dalam situasi kamu harus ngapain ya, bagaimana ya gue nanggapin situasi dan kondisi gue harus ngapain, keputusan apa yang harus gue ambil, tindakan apa, sikap seperti apa yang harus gue lakukan gitu ya. Tetapi ini juga mungkin kamu ada di dalam satu situasi yang tidak jelas, kamu masih nggak ngerti, dan masih banyak kenapa-kenapanya gitu loh, ataupun masih banyak hal yang bikin kamu ya bingung aja gitu loh, karena mungkin apa yang kamu lihat dengan apa yang kamu pikirkan, ataupun mungkin apa yang misalnya dijanjikan, ataupun yang kamu harapkan itu kok nggak bisa seperti itu, ataupun nggak sama, ataupun ini mengenai orang gitu ya, ataupun ini mengenai orang-orang ya. Tetapi ada pilihan-pilihan yang membuat seseorang ini lagi bingung. Hal-hal yang bikin dia mungkin belum melihat satu hal ataupun orang ataupun situasi ini sampai ke dasar dan ke akarnya. Karena masih nggak tahu apa sih yang di dalamnya tuh apa gitu loh. Dan ini yang membuat kamu jadi bingung harus ngapain, jadi bingung harus mikir apa gitu ya. Ataupun mungkin dari sikap-sikap orang atau sikap seseorang yang sedang kamu dealing. Ini sebenarnya mau kemana sih? Ini sebenarnya dia mau apa sih? Gitu ya. Ataupun ini adalah dari hal yang kamu lakukan. Nanti bagaimana ya hasilnya? Nanti bagaimana ya ke depannya? Sedangkan sekarang mungkin kamu lagi menjalani, cuman kamu nggak tahu nantinya bagaimana. Dan ini mungkin menimbulkan ketakutan, kekhawatiran buat beberapa orang ya. Oke. Six of Swords dalam keadaan terbalik. Dan kebingungan ini kalau yang aku lihat membuat kamunya jadi nggak karu-karuan, baik di dalam pikiran ataupun mungkin juga di dalam perasaan gitu ya. Kamu jadi nggak tahu harus ngapain, jadi nggak tenang lah, jadi banyak hal-hal yang bikin kamu tuh jadi bimbang, jadi ragu, ini salah, begitu salah, mikir ini salah, ngapain salah, gua maju salah, gua mundur salah, bertahan salah. Dan ini kalau yang aku lihat juga membuat kamu stuck ya. Saat orang misalnya dihadapkan dengan
eh, waktu orang punya satu kebingungan gitu ya, dia pastinya juga nggak mau cepat untuk mengambil keputusan gitu. Kalau misalnya dia masih eling gitu ya, kadang-kadang ada orang yang impulsif juga saat bingung, terus dia ya mengandalkan dorongan-dorongan itu aja, dan kadang-kadang dorongan itu kan apalagi di saat kita lagi nggak karu-karuan pikirannya gitu ya, kita jadi nggak pikir panjang, jadinya kita yang ngikutin aja ke kekalutan kita pada saat itu, dan seringkali kita jadi salah langkah gitu loh, jadi salah untuk mengambil hal yang perlu kita lakukan ya. Dan ini aku lihat membuat kamu stuck, dan kestakan ini, ketidak kemana-manaan ini membuat kamu juga jadi nggak karu-karuan gitu loh, pikiran-pikiran kamu jadi nggak terkontrol, perasaan kamu jadi nggak terkontrol begitu ya. The High Priestess. The High Priestess ini, kalau yang aku lihat, ini kamu mulai mempelajari. Ya, di sini kalau yang aku lihat dengan adanya The High Priestess ini juga merupakan pesan adalah dengarkan intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu, dapatkan ketenangan itu, jangan langsung mudah ngejudge, jangan langsung mudah menghakimi baik orang lain, baik diri kamu, baik situasi dan kondisi di saat kamu sedang kalut. Jadilah si High Priestess ini, karena apa? Dia tenang dalam menghadapi situasi dan kondisi, apapun yang dia lihat, apapun yang dia pelajari, dia tidak langsung berbuat, tidak langsung merespon. Dia benar-benar menyerap dulu, mempelajari dulu, mencari tahu. Ini adalah orang yang ya tenang dalam dia mengobservasi. Jadi nggak yang langsung, misalnya terima nih info, jebret gitu ya, terus langsung wah, gelagapan, kelabakan, mau ini, mau itu, karena dia tidak bisa. Nah, si High Priestess ini adalah orang yang sangat amat apa ya, cakap dalam mengontrol dirinya, dalam mengontrol apa tindakan dan sikapnya. Bahkan dia, walaupun dia mendapatkan informasi-informasi, ini orang yang mengetahui rahasia ya, hal yang ditutupi, hal yang disembunyiin dari dirinya, tetapi dia tahu. Tetapi di sini kalau yang aku lihat, dia melihat perkembangannya. Dia tidak mau cepat merespon, dia tidak mau cepat bereaksi, dia tetap tenang untuk lebih mendapatkan informasi dan hal-hal yang perlu dia ketahui. Karena gini ya, kadang-kadang di saat kita mengetahui sesuatu dan kita jadi kehilangan kendali dan kehilangan kontrol, kita bisa melakukan dan merespon, bereaksi apa saja. Dan di saat kita nggak bisa ngendaliin itu, kadang-kadang kita ngerespon sesuatu yang membuat apa yang tadinya jadi jalur kita untuk mempelajari satu situasi dan kondisi, itu keblok karena respon kita itu. Mudah-mudahan ngerti ya. Misalnya, contoh, kamu ngelihat, misalnya kamu sedang berada bersama dengan orang dan kamu ngelihat sikapnya, hubungan kamu dan lain sebagainya tuh kayak ini ada sesuatu yang nggak benar gitu ya. Nah, kamu mungkin menemukan celah di mana kamu mungkin tahu apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan gitu ya. Dan kamu langsung cepat bereaksi. Sehingga orang ini langsung tahu, oh kamu tahu hal tersebut, dan dia menutup akses tersebut sehingga kamu tidak benar-benar tahu cerita seutuhnya. Dan ini yang ngeblok kamu. Sama misalnya contohnya,
Kamu mungkin sedang melakukan sesuatu. Ada option O, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, kamu harus D, dan lain sebagainya. Kamu berikan waktu dan kesempatan untuk diri kamu mempertimbangkan hal tersebut. Baik, lebih, kurang, dan lain sebagainya. Jangan cepat. Karena apa? Di sini, ini lagi kehilangan balance. Ini lagi terombang-ambing. Gue mau pilih yang mana ya? Gue harus ngelakuin apa ya? Di sini fokus kepada diri, fokus dengan apa yang kamu ingin. Pelajari. Ini juga termasuk dalam mempelajari situasi dan kondisi. Di sini kalau yang aku lihat lebih kepada tenangin dulu pikiran dan perasaan kamu sebelum kamu mengambil keputusan. Ya, kembali lagi. Mungkin buat beberapa kayak di readingan yang sebelumnya atau yang berapa tempo hari gitu ya, jangan lama-lama dan lain sebagainya. Itu kan ceritanya lain. Nah, kalau di sini readingannya, kalau yang aku lihat, dia memberikan waktu dan mendengarkan dirinya, mendengarkan kata hatinya. Gua harus ngapain ya? Gua harus mengambil keputusan apa ya? Dan kalau misalnya kayak gue mau begini tapi kok rasanya gak enak ya. Nah itu tuh guts kamu lagi ngomong gitu loh. Jangan dulu, sabar dulu, tunggu dulu. Tapi kadang-kadang ketidaksabaran kita, impuls kita, itu kadang-kadang membungkam dia. Sehingga kita ngikutin ego kita, ngikutin apa yang kita pikirin gitu loh. Yang berantakan lagi, apalagi kalau misalnya orang lagi kayak kepancing emosinya gitu ya. Dia langsung cepat ngomong apalah, bertindak apalah segala macam. Dan biasanya nyeselnya terakhir. Cuma kadang-kadang di saat misalnya contoh, ada satu situasi yang kamu langsung kayak pengen, gue pengen ini nih, pengen gue tulis nih, segala macam gitu ya. Coba tahan dulu. Lalu kamu baca lagi. Setelah kamu beri waktu untuk diri kamu tenang, kamu baca lagi tanggapan kamu terhadap situasi dan kondisi ini. Tulis bila perlu, yang tadi aku bilang. Kadang-kadang kita waktu saat emosi itu kita langsung pengen action gitu ya. Nah, kenapa kasih waktu dulu untuk kamu berpikir. Kenapa ditulis? Untuk kemudian kamu review. Ini nanti kalau misalnya orang membaca, misalnya ini terhadap bos kamu, ini misalnya terhadap kolega kamu, ini misalnya terhadap rekan kerja kamu, ini misalnya terhadap pasangan kamu, ini misalnya terhadap orang tua kamu atau anak kamu atau saudara kamu dan lain sebagainya, yang bisa kamu sesalkan kemudian gitu loh. Nah itu, beri waktu untuk kamu menimbang ya, karena di sini High Priestess ini kembali lagi orang yang tenang, orang yang bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya. Dan mungkin kadang-kadang orang ngelihatnya kayak, lu tuh gak punya hati ya, lu gak punya perasaan ya. Tapi dia bisa mengendalikan itu. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang yang kayaknya tenang banget sih ini orang nih. Ini orang kayaknya gak punya perasaan gitu ya, yang tadi aku bilang. Tapi sebenarnya orang semacam ini gak jadi begitu aja seperti itu. Dia ngelewatin banyak hal yang membuat dia belajar banyak mengenai ketenangan ini dan membuat kapalnya gak gampang oleng. Nah, sekarang pertanyaan, kapal kamu gampang oleng apa enggak? Apakah kamu sudah menjadi nakoda yang baik untuk diri kamu sendiri? Nah, itu kita harus tanya. Tetapi kita juga bisa belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya.
Gue tuh gampang ke-trigger nggak ya? Gue gampang kecolek nggak ya? Gue gampang apa ya? Ngelakuin hal-hal apa nantinya gue menyesal, baru gue berpikir setelahnya, ataukah gue adalah tipe orang yang berhati-hati. Nah ini the high priestess adalah orang yang dia udah tahu akan sesuatu yang dia tahu, mungkin orang yang dealing dengan dia tidak mau si high priestess ini tahu. Tapi dia memperhatikan itu, dia menganalisa, dia mempelajari hal tersebut, dan dia tipikal yang kalau ini bukan waktu yang tepat, gue nggak akan bereaksi, gue nggak akan action. Gue harus benar-benar tahu dengan jelas, baru gue akan mengambil sikap, baru gue akan mengambil tindakan. Tetapi dia mengetahui sesuatu. Ini bisa jadi dari kebingungan ini yang membuat kamu stuck, kamu akhirnya mempelajari sesuatu. Ya, mempelajari sesuatu, tapi kamu berusaha menenangkan diri kamu, mempelajari situasi dan kondisi kamu. Page of One. Page of One ini adalah kabar baik, ya. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ini kalau yang aku lihat lebih kepada satu hal yang terlihat baik, terlihat menyenangkan, menggairahkan, membuat kamu bergelora, tetapi ini membutuhkan waktu, beri waktu, kalau lebih kepada beri waktu untuk diri kamu benar-benar mempelajari apakah ini sebaik apa yang kamu lihat atau hanya di luarnya saja. Layer luarnya saja yang tampak seru, tampak mengasihkan, tampak menggoda, tampak baik, dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu, ini merupakan orang yang bisa jadi hadir di saat diri kamu lagi diombang-ambing, tiba-tiba ada seseorang datang. Dia kasih perhatian. Dia baik banget. Dia begitu menyejukkan atau menghangatkan jiwa di saat kamu sedang merasa segala sesuatunya terasa sepi dan dingin. Seven of Pentacles. Ini kayak orang yang gue nggak mau. Iya, ini lebih kepada ceritanya dia tidak mau gampang. Orang yang hati-hati. Karena apa? Karena dia udah belajar. Udah belajar banyak pasti orang seperti ini. Jadi nggak gampang menerima tawaran, menerima hal-hal yang dia belum selidiki, selami, lebih dalam, lebih jelas apa sebenarnya. Dan dia nggak mau menginvestasikan apapun itu sebelum dia jelas, mendapatkan kejelasan. Jadi walaupun dia menerima kabar mengenai ini yang membuat dia senang gitu ya, nggak gampang punya nggak gampang punya harapan-harapan yang kemana-mana gitu loh. Ada banyak juga gitu ya orang yang misalnya begitu diperhatiin sama orang, wah langsung dia merespon dengan cepat gitu ya, dan langsung dia melakukan hal-hal yang
terlalu dini untuk dilakukan, terlalu cepat untuk dilakukan, terlalu cepat memberikan kepercayaan sama orang, terlalu cepat memberikan dirinya kepada orang, terlalu cepat untuk menanamkan modal kepada orang. Nah, ini dilihat dulu. Dan orang bisa nyampe ke dalam tahap ini karena dia sudah banyak belajar, sehingga dia lebih hati-hati untuk menaruh apapun itu yang dia mau investasikan. Termasuk dirinya, termasuk perasaannya, termasuk cintanya, termasuk perhatiannya, termasuk uangnya, termasuk usaha-usahanya. Dia di sini masih belum. Walaupun dia merasakan satu kegembiraan, tetapi untuk melangkah lebih jauh daripada apa yang dia sudah lakukan sekarang, tidak. Gitu. Ada orang kadang-kadang dapat perhatian dari seseorang, baru ditanyain, kamu udah makan belum? Kamu tadi tidurnya enak nggak? Kamu dari mana? Dan lain sebagainya. Udah langsung kelabakan. Langsung habis itu beberapa hari kemudian misalnya orang ini minta, tolong transferin, aku lagi butuh uang. Langsung jebret gitu ya. Langsung dia memberikan segala sesuatunya dan membiarkan perasaannya berkembang lebih cepat daripada yang seharusnya. Dari apa yang sedang terjadi gitu loh. Ini biasanya kalau orang yang suka love bombing, baru ketemu gini, wah langsung dia segala sesuatunya gitu. Tapi biasanya ini bisa jadi kamu ataupun bisa jadi orang lain. Ya, yang pada saat awal dia hangat banget, panas bahkan membara. Tapi habis itu apa yang ditunjukkan secara real dalam sikap dan tingkah lakunya tidak sebanding. Ini juga bisa mengenai orang yang ngadepin yaitu tadi janji-janji PHP dan lain sebagainya. Baik dari masalah percintaan pun masalah kerjasama, masalah bisnis dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ngelihat ya ditawarin keuntungan sekian, 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 sekian. Padahal kita nggak ngelihat safety-nya di mana. Makanya banyak orang-orang kejerat dengan investasi bodong gitu ya. Karena apa yang mereka, wah ini keren banget, too good to be true. Nah kadang-kadang orang nggak mikir sesuatu yang too good to be true ya memang as it is, too good to be true. Terlalu indah dan terlalu baik untuk jadi kenyataan. Dan banyak sekali orang nggak melihat, melupakan hal-hal mengenai keamanannya, kesejahteraannya, kebaikannya, apakah ini benar atau tidak, apakah ini baik untuk dia atau tidak gitu ya. Nah ini didasarkan karena dia memutuskan sesuatu tanpa memberikan waktu dan ruang bagi dirinya untuk memikirkan, untuk meneliti, untuk mempelajari, untuk mengobservasi, menyelami dan mendalami hal yang tadi. Kalau di sini aku ngelihat dengan N-nya Seven of Pentacles, jangan lakukan sesuatu terburu-buru, terutama di saat dirimu sedang lagi terombang-ambing, terutama di saat dirimu sedang lagi nggak karu-karuan, terutama di saat dirimu mungkin sedang desperate, mungkin lagi nggak tentu arah ataupun lagi stuck, dan kamu langsung begitu melihat misalnya satu jalan ataupun satu cahaya, di situ kamu langsung tanpa pikir panjang kamu langsung lari pelan-pelan. Siapa tahu itu malah berujung ke jurang, berujung ke semak berduri, berujung ke hal-hal yang menyakiti diri kamu ataupun merugikan diri kamu. Nah, di sini aku ngelihat lebih kepada hati-hati dengan apa yang kamu ambil. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Hati-hati dengan sikap-sikap dan tindakan yang kamu lakukan dalam merespon sesuatu yang terlihatnya bagus, terlihatnya mempesona, menggoda, ya. Hati-hati. The Lovers dalam keadaan tegap, terbalik kartunya, ke flip kartunya.
Ini bisa merupakan, ya kembali lagi ini merupakan pilihan ya. Ini bisa merupakan pilihan dalam mendedikasikan, berkomitmen, ataupun ini adalah satu kontrak, tetapi sesuatu yang kayak menghubungkan kamu dengan sesuatu pun seseorang, ya. Dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi pilihannya berupa orang-orang. Mungkin kamu apa ya, lagi dihadapkan dengan beberapa pilihan di dalam hidup kamu, gitu. Dan kadang-kadang apa yang ada di sebaliknya tidak seperti apa yang di depannya. Contoh, dulu sekali gitu ya, waktu aku masih lajang, belum menikah. Aku pernah dideketin dengan beberapa orang. Yang satu pendiam, tapi baik. Baik. Semuanya baik, ya iyalah masa gua mau sama dekat-dekat sama orang penjahat gitu kan. Sama orang yang langsung nunjukin nggak sopan dan lain sebagainya, pasti langsung kabur gitu ya. Semuanya baik. Ada beberapa orang semuanya baik. Yang satu pendiam. Yang satu lagi orangnya dingin. Maksudnya bukan dingin ya. Dia saat mungkin nggak bisa ngomong gitu, tetapi dia berusaha ngedeketin aku. Cuman jadinya awkward. Gua suka ngobrol orangnya. Yang satu lagi, ini suka ngobrol. Ngobrolan nyambung, pinter apa ya, pinter bikin orang terbang ya, pinter bikin orang ngerasa diperhatiin, pokoknya kayak ngebanjirin dengan perhatian, cinta kasih dan lain sebagainya. Kalau yang satu ini apa ya, kadar perhatiannya tuh misalnya 3, yang tengah tadi. Yang satu yang lebih pendiam lagi gitu ya, jadi kadarnya tuh pendiam banget, agak pendiam tapi malu-malu gitu ya, tapi berusaha. Yang pendiam ini ya dia berusaha, lu harus tahu dong perasaan gua sama lo gitu loh, dengan cara itu gitu ya. Yang ketiga ini levelnya bikin hati itu gitu loh. Nah, di saat itu gua masih belum belajar banyak dalam hidup, apalagi dalam asmara dan percintaan. Pastinya milihnya yang seru, yang bikin rasa petualangan gitu ya, yang perhatian, yang membanjiri dengan dahulan-dahulan yang bikin aduh, yang satu nggak pernah bilang apa-apa gitu kan, maksudnya yang satunya lebih kepada dia dengan ngeliatin aja, dengan apa, dengan perhatian yang minim banget gitu, yang satunya ke tengah banget, yang ini kayaknya dibanjirin banget. Gua milih yang dibanjirin banget. Karena apa? Gue lebih ya pada saat itu gue lebih tertarik dengan wah yang ini tuh kayaknya ini tuh kayaknya bikin gue wah gitu loh. Kayak di awang-awang gitu. Tiap beberapa ini tuh kasih kabar, telepon juga kadang-kadang cuma sebentar, cuman bikin gua melayang aja gitu ya. Nah ini, tanpa mengetahui dan mengenal lebih jauh, langsung ngambil tindakan, membuka hati buat yang ini. Bukan berarti orang yang kayak begitu, yang hangat dan lain sebagainya itu semuanya udah pasti nggak bisa dipukul rata ya. Ada orang dengan karakter masing-masing. Nah ini lebih kepada selami dulu, kenali dulu situasi dan kondisi kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu, baru kamu ambil tindakan, baru kamu beri jawaban, baru kamu memberikan apapun itu yang kamu mau berikan. Nah ini waktu dulu itu aku langsung ketancep sama yang tadi itu, yang penuh dengan bunga-bunga itu.
Padahal yang tengah-tengah ini baik orangnya gitu ya, ngobrol juga dia jadi pendengar yang baik, dia jadi teman yang baik, tapi dia kurang bisa berinteraksi. Jadinya aku lebih condong ke sama yang seru ini. Karena dia terus-menerus membuat bunga-bunga itu berkembang bang jadi kebon gitu. Langsung diterima. Nggak lama langsung tahu bahwa saya bukan satu-satunya. Dan itu langsung kecium gitu loh, bukan langsung kecium, langsung tahu. Nggak nyampe sebulan gitu ya, gue langsung dihubungin sama pacarnya yang sudah bertahun-tahun. Dan pacarnya tahu karena pacarnya yang mensuplai dia dengan finansial, dan itu dia pergunakan untuk ya kasih boneka, kasih apa, jalan-jalan dan lain sebagainya. Gila, gue tuh pada saat itu langsung dar gitu. Rasanya tuh langsung, gue nggak tahu, tapi ternyata pacarnya juga akhirnya gue punya kesempatan ngobrol karena dia tahu gue nggak tahu, jadi dia juga tidak menyalahkan gue pada saat itu. Dan dia bilang ini bukan yang pertama kali, ini sudah yang keberapa kalinya. Dan gue nggak tahu apakah lu satu-satunya, apakah ada yang lain, karena ya itu dia tahu dari aliran uang yang dia kasih gitu loh. Dan gue lebih amazed lagi, kok lu bisa bertahan banget sama ini orang gitu loh. Gue pada saat itu udah langsung you and me and gitu. Oke, jadi sebelum kamu mendedikasikan diri kamu, baik ini dalam masalah percintaan, baik ini masalah pekerjaan, baik ini masalah peluang bisnis, peluang uang dan lain sebagainya ya, perhatikan, selami dan kenali dulu, pelajari dulu, seperti si high priestess ini. Tenangkan dulu, lihat dulu dari segala sisi. Jangan hanya dari sisi yang membuat kamu tergiur, tetapi lihat dari segala sisi, bahkan hal-hal yang memungkinkan kamu mendapatkan masalah, mendapatkan problem, mendapatkan kesulitan. Lihat dulu dari segala kekurangan dan dari segala hal yang dari yang baik sampai yang enggaknya gitu. Baru kamu putuskan sebelum kamu mendedikasikan diri kamu. Eight of Swords dalam keadaan terbalik. Breakthrough. Melepaskan diri. Dan Queen of Cup. Apa sih yang kamu pengen? Apa sih yang bikin kamu bisa iya maksudnya ya itu tadi ya. Kalau aku lihat si Queen of Cup ini, dia orang yang sangat pandai dalam mengontrol dan menguasai emosinya, mature dalam perasaannya, tidak gampang digoyang. Ini hampir sama kayak si The High Priestess. Dan mungkin pada saat ini kamu sedang ada di dalam satu situasi dan kondisi di mana kamu sedang goncang. Nah di sini kalau yang aku lihat dengan yang sedang goncang dan kamu kayak pengen mengambil satu langkah untuk melepaskan diri kamu dari situasi ini. Tetapi dengan adanya si Queen of Cup dan High Priestess ini lebih kepada kalau aku lihat, tenangkan diri kamu dulu. Tanya benar-benar sama diri kamu dulu. Gitu loh. Jangan ya ini lebih kepada hati-hati gitu ya. Hati-hati. Benar-benar ini kamu kayak message-nya tuh diminta untuk bisa merasa secara dewasa. Menangani perasaan kamu secara dewasa.
Artinya apa? Nggak gampang terhanyut, nggak gampang kelabakan, nggak gampang tertrigger, nggak gampang ya tidak gampang mengikuti hal tersebut. Karena si Queen of Cup dengan High Priestess itu orang yang sangat in control. Dia nggak cuman misalnya ada api, terus dia langsung wah, nggak. Tapi walaupun ada sesuatu yang bergejolak, dia tetap tenang. Walaupun ada yang bergejolak, dia tetap bisa mendengarkan kata hatinya. Dia tetap sabar. Dia tetap memberikan waktu untuk tidak mudah merespon baik hal yang membuat dia kecewa, baik hal yang membuat dia senang, baik hal yang dia tidak mudah untuk dikelabuhi oleh sesuatu yang hanya tampak luar, tapi dia benar-benar ngerasain. Dan itu yang kadang-kadang kita lupa di saat kita lagi ngelihat hal yang gemerlap-gemerlap di dalam pandangan kita, di telinga kita, dalam pikiran kita yang membuat kita bermain, berimajinasi, berangan-angan. Dia lebih realistis. Bener nggak ya ini? Dan ini yang membuat dia bisa misalnya ngelihat orang yang kayak tadi aku bilang, mungkin kalau si High Priestess dan Queen of Cup ini yang menghadapi orang yang tadi, si cowok tadi yang aku ceritain yang membanjirkan dengan perhatian dan lain sebagainya gitu, yang love bombing aku sedemikian rupa, aku mungkin tidak akan mudah untuk menginvestasikan perasaan aku, pikiran, waktu dan lain sebagainya untuk si orang ini dan punya satu ekspektasi. Dan langsung cepat membukakan pagar pintu hatiku dan membiarkan dia masuk dan nginjek-nginjek itu semua dan berantakin itu semuanya. Karena dia terlihat sangat menggoda, sangat mengasihkan. Aku nggak mendengarkan hati aku bilang apa. Saat ada hal-hal yang semestinya gua perhatiin. Karena biasanya saat kita fokus dengan si gemerlap-gemerlap itu, red flags atau warning-warning yang ada di dalam orang itu seperti karnaval jadinya. Seperti lagi ada basar, ada pasar malam di situ. Wah, terlihat sangat menggoda gitu ya. Wah, ini kayak unicorn. Padahal itu apa? Itu red flag. Karena pas saat aku mengetahui itu, aku baru sadar, oh ternyata dia suka begini, dia nggak bisa begini, dia melakukan ini, oh dia ngomongnya gini, oh alasannya dia gini. Oh ternyata itu adalah saat dia melakukan hal-hal yang di belakang aku. Tapi waktu saat itu, aku ngelihat itu sebagai, ya semua indah, semua indah, semua indah, dan aku hanyut dalam keindahan itu gitu ya. Bukannya kita nggak boleh menuju ke yang indah-indah, tapi kenali dulu, kembali lagi kenali dulu ya. Knight of Pentacles ini kembali ya, ini rasanya tuh kayak sesuatu yang udah yang kayak bikin kamu tuh gue nggak peduli pikiran, tanggapan apa orang lihat. Dan kadang-kadang hal-hal itu yang juga membebaskan kita gitu ya. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang kita lakuin karena godaan-godaan itu
ya, karena hal-hal yang menggoda apa yang kita lihat, kita dengar, perasaan kita dan lain sebagainya, tetapi kita ke mabuk dalam hal tersebut, kita nggak melihat lebih jauh ke dasarnya. Karena apa? Kalau yang aku lihat di sini, kamu bisa jadi buat beberapa dari kamu ini udah kejadian, kamu mendedikasikan diri kamu ke dalam sesuatu di saat kamu tidak jelas situasi dan kondisinya ataupun orang yang kamu dealing. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu diminta untuk mendengarkan, kamu mempelajari, meneliti situasi dan kondisi ini lebih dalam lagi. Karena apa? Di sini kalau yang aku lihat, ini adalah sesuatu yang gak kemana-mana, gak berkembang. Ya, Knight of Pentacles adalah gak kemana-mana. Maksudnya apa? Stuck. Maksudnya adalah kesulitan. Maksudnya adalah hal yang tadinya kamu investasikan tidak berbuah dan berkembang, menghasilkan hal yang kamu inginkan. Di sini pesannya, pikirkan, pelajari dahulu. Ya, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Termasuk kalau orang, misalnya, kamu tahu ada hal yang semestinya kamu perhatikan, perhatikan. Waktu kita PDKT sama orang, waktu kita lagi berdekatan dengan orang, waktu kita ditawarkan sesuatu oleh seseorang, kita jangan terburu-buru melihat hasil yang dijanjikan, hal yang dijanjikan yang belum tentu pasti akan terjadi. Kita lihat dulu kebenarannya. Kita lihat dulu latar belakangnya, kita cross check, kita pastikan bahwa kita berjalan di dalam jalan yang baik dan benar. Ini bisa diaplikasikan ke dalam segala hal, ya. Iya, ini kembali lagi masalah mengenai dedikasi, hubungan, connection, komitmen. Karena buat beberapa dari kamu, landasan ini atau situasi dan kondisi kamu secara mentally, mungkin secara emotionally, dalam situasi dan kondisi kamu sedang mungkin bingung, mungkin gak jelas, mungkin gak pasti, mungkin lagi yang tadi aku bilang, lagi desperate, lagi putus asa, lagi mentok dan lain sebagainya. Jangan ambil keputusan di saat kamu sedang ada dalam situasi dan kondisi seperti itu. Beri waktu, kembali lagi, beri waktu kepada diri kamu. Jangan hanya melihat sesuatu gemerlap yang membutakan, tetapi coba pejamkan mata kamu dan dengarkan kata-kata hati kamu. Pelajari apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, bukan dari apa yang kamu mau lihat, tetapi apa yang perlu kamu lihat. Bukan dari apa yang mau kamu dengar, tetapi apa yang perlu kamu dengar. Berhati-hati dalam mengambil keputusan, ya. Di sini lebih kepada itu, berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena kalau yang aku lihat di sini, kalau kamu tidak selami, kalau kamu tidak kenali dan pelajari dalam-dalam, ya, kamu bisa mudah untuk dikelabuhi oleh hal yang gemerlap tadi. Dan ini, di sini kalau yang aku lihat, sebelum kamu memutuskan untuk diri kamu berkomitmen atau mendedikasikan, memberikan usahamu, memberikan apapun itu, kamu juga lihat apakah orang ini ataukah hal ini patut untuk diperjuangkan atau tidak. Misalnya ini berhubungan dengan orang di dalam masalah asmara, orang ini mau work on it apa enggak, mau bekerja, berusaha
dan kamu lihat hal itu bukan hanya dari kamunya, tetapi ini adalah sesuatu yang sama-sama, termasuk dalam masalah pekerjaan. Ini juga mengenai masalah pekerjaan. Buat beberapa dari kamu mungkin mendapatkan tawaran, mendapatkan kayak jalan gitu ya, ide mungkin, atau terinspirasi mungkin, atau mungkin ada orang yang mau bekerja sama. Tapi lihat dulu, sebelum kamu komitkan diri kamu, komitkan uang kamu, investasikan diri kamu di dalam situ sebelum kamu lompat. Kamu lihat dulu bahwa kamu secure, bahwa orang ini memang seperti apa yang ditunjukkan, seperti apa yang di-advertising-kannya. Karena saat orang ingin mengambil sesuatu, ingin kamu untuk mendedikasikan atau berkomitmen atau memberikan apapun itu, mereka pasti akan apa? Akan meng-advertising-kan segala sesuatunya yang baik. Nah, ini yang perlu kamu cross check, yang perlu kamu double check, ulang bila perlu triple check. Pelajari dulu, jangan hanya bukan dari sesuatu yang ideal yang kamu harapkan. Kadang-kadang kita mengkomitkan kita dengan hal tersebut, tetapi tidak dengan kenyataannya. Ngerti nggak kamu? Jadi hati-hati dalam melangkah. Tapi kalau misalnya kamu sudah secure, sudah oke nih, bener, gue udah ngelihat dia bukan hanya asik aja, tetapi emang gue udah ngelihat dari apa yang dia lakukan. Gue udah kenal dia cukup untuk percaya dengan dia. Apalagi ini mengenai bisnis juga ya. Kamu sudah lihat, oh ini secure kok, ini legit kok, ini aman kok, ini ada legalitasnya dan lain sebagainya. Oh ini orang yang bisa dipercaya, oh memang perusahaannya bagus dan lain sebagainya. Ataupun hal yang kamu ingin lakukan, yang kamu sudah pasti gitu ya, kamu sudah pikirkan matang-matang, go ahead. Tapi jangan putuskan sesuatu dikala kamu sedang dalam kebingungan, lagi terombang-ambing, lagi tidak pasti, lagi bingung dan lain sebagainya. Tenangkan diri kamu, kontrol emosi kamu, sehingga kamu bisa melihat dan mempelajari situasi kamu pun dengan ketenangan, sehingga kamu bisa melihat dari angle manapun, baru kamu lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Oke, ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Terima kasih udah mampir. Semoga ada hal yang bisa dipetik dari cerita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.